Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ya, begini ruangan saya. Alhamdulillah kalau sampean mau main-main ke sini. Iya, Pak. Saman yang kemarin hubungin saya itu ya berarti, Nggih, Pak. Yang kemarin mungkin panjenengan. yang mau ngajak ketemu untuk ngobrolin sesuatu. Nggih, Oh ada hal iya, yang ingin saya sebelumnya diskusikan. mohon maaf ya. Sekalian ini saya rekod karena memang barangkali nanti saya ada keperluan dokumen. Ya, tetap saya jaga dokumen ini karena memang ini hanya untuk saya pribadi, nanti untuk arsip saya, biar ada saya punya dokumen untuk mungkin barangkali saya nanti ada tugas atau apa. Nah, seperti itu, Mas. Ya, Nggih, mungkin siap-siap, Pak. sama tadi dari mana, Mas? Saya dari rumah, Pak. Jadi nggak pakai seragam. Kebetulan jadwalnya berarti Jadwal online, saya tadi online. dapat yang online. Ya, Kan kayaknya 3 hari online, 2 hari offline ya. nggih, Pak. Teman-teman tadi juga ada yang masuk, ada yang online, ada yang offline katanya. Sama kebetulan yang online. Saya kebetulan dapat online hari ini. Oh iya. Gimana, Mas? Barangkali Saman mau memulai ceritanya atau mungkin apa keluh kesahnya yang mau disampaikan barangkali, Mas. Sebelum masuk ke permasalahan saya mohon maaf ya sebelumnya. Mungkin nanti untuk permasalahan saya ini kira-kira apa ya, bocor atau enggak, Pak ya? Maksud saya bisa terjaga atau Iya, gimana gitu. jadi insya Allah saya secara pribadi di bimbingan konseling itu kan ada asas kerahasiaan kayak begitu. Jadi memang benar-benar ketika ada konseli yang pengen menceritakan permasalahannya, yaitu harus saya jaga karena itu privasinya. Apalagi jenengan yang minta, sampean yang minta, otomatis akan saya jaga. Ya ini kan saya rekod ini otomatis kan hanya buat saya pribadi. Kan ini di ruangan saya juga. Begitu kemudian nanti semisal sampean mau minta barangkali nanti untuk evaluasi diri sampean, nanti akan saya kasih juga videonya, Mas. Gitu. Insya Allah saya akan jaga. Baik, aman berarti, Pak ya? Insya Allah aman, Mas. Sambil nyantai-nyantai aja ya. Oke, Pak, santai. Langsung ini aja, Pak ya, saya konsultasi aja, Pak. Siap. Jadi akhir-akhir ini kalau dilihat nilai akademik saya itu bisa dikatakan turun begitu. Permasalahannya kalau turun itu kira-kira yang menurut sampean apa? Misalkan apa gara-gara nggak memperhatikan pas waktu di ada mata pelajaran online atau barangkali sinyal di rumah sampean gimana, Mas? Nah itu, Pak, permasalahannya. Saya kan ada online, ada offline. Iya. Kalau pas offline itu saya akui enak, Pak. Insya Allah saya mendengarkan guru dengan baik, mencatat materi, tetapi ketika online sebenarnya saya mencatat. Hanya saja beberapa kali karena kan online. Iya. Nah, kendalanya memang di jaringan, Pak. Oh, Kadang iya. wifi-nya putus, sinyalnya hilang. Nah, itu kan menjadi kendala saat saya belajar online gitu. Itu salah satunya seperti Salah itu, satu Pak. permasalahannya itu. Ya kan juga ada kuota itu dari Kemendikbud yang apa namanya? Kuota siswa dan mahasiswa itu loh, Mas. Mungkin Iya, bisa diakses nanti. Mungkin biar sinyalnya juga enak buat Zoom daring, mata pelajarannya juga nggak mati-mati terus itunya, barangkali itu nanti. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf nanti nggak bisa terlalu lama karena nanti habis ini saya ada kelas juga. Mungkin ya saya punya waktu 20 sampai 30 menitan untuk kita diskusi sama cerita dan lain sebagainya. Mungkin itu. siapa? Mungkin bisa dilanjut terus, kira-kira Terus apalagi permasalahan yang sampean hadapi, Mas? eh, karena tadi kan berkaitan dengan nilai akademik, Iya. jadi orang tua saya tuh responnya agak apa ya? Bisa dibilang ya namanya orang tua kan khawatir kalau anaknya nilainya turun, nah ini gara-gara apa gitu. Nah, kemarin tuh saya sempat di apa ya? Istilahnya diberitahu lah sama orang tua kalau main HP ya sewajarnya saja. Ketika memang dibutuhkan untuk kelas online
ya silakan gunakan HP ini untuk keperluan kelas. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Seperti itu. Oh iya, terus apa gara-gara permasalahan Saman biasanya ngelihat apa tuh Mas? Kalau mainan HP itu ngelihat YouTube atau mungkin hal yang lain, jualan atau gimana? Kalau Kok untuk sampai saat dimarahin? ya sebenarnya saya punya medsos, Pak. IG saya juga punya, Iya. Facebook juga punya, TikTok juga punya. Tapi untuk yang lebih sering saya tuh lihatnya YouTube. Oh iya. YouTube. Terus yang Saman lihat kalau di YouTube apa? Eh, Akhir-akhir ini saya sering tuh lihat ini, Pak, tentang pengusaha, wirausaha, entrepreneur dan YouTuber gitu. Siapa YouTuber. itu kira-kira yang Saman lihat? Kalau yang YouTuber Ya. saya lebih sering nonton Atta Halilintar, Pak. Oh iya, itu yang lihat subscribe-nya juga banyak ya itu. Ya, yang Lumayan Asia juga. betul, Pak. Iya, dia juga punya usaha banyak itu. Ya, Kebetulan usaha pengusaha muda juga. ya sekaligus saya lihat usahanya gitu, Pak. Terus Terus ada kok sampai berlama-lama ngelihat apalagi? yang saya tonton selain YouTuber kan ada ini apa usahanya. Bagaimana Siapa cara lagi itu selain ada Raffi Atta? Ahmad. Oh ya, itu juga kebetulan usahanya lumayan banyak itu ya. Lumayan, ya lumayan. Kalau Raffi Ahmad itu udah pengusaha, artis juga, entrepreneur, banyak banget itu usahanya. Terus yang menurut sampean permasalahkan itu apa dari keluarga sampean yang tidak setuju dengan hal itu, atau mungkin sampean terlalu larut melihatnya atau gimana Mas? Iya, kalau sudah terlanjur nonton YouTube, apalagi nonton Atta dan juga Raffi Ahmad serta wirausaha lain, itu saya apa ya semangat gitu, Pak. Excited loh buat nonton terus-terusan. Jadi sampai waktu itu saya habiskan untuk nonton YouTube sampai 4-5 jam itu ya saya nonton YouTube itu betah sekali gitu. Iya, iya. Jadi permasalahan yang ada itu paling penting berarti perihal waktu ya, yang begitu kemudian Iya, keluarga sampean marah-marah ke sampean terus berakibat ke nilainya menurun. Ya berarti sampean juga harus memanajemen waktunya sampean. Biasanya nonton sampai berapa jam? 4-5 jam sih. 4 sampai 5 jam ya. Kadang-kadang juga bisa lebih sampai 8 jam juga ya. Iya, Ya lebih. meskipun ada aktivitas lain, meskipun mandi, makan, YouTubean lagi. YouTubean lagi setelah mandi, makan, YouTube lagi. Nah, itu yang di apa ya? Agak saya sesalkan juga karena tugas saat online, offline kan banyak gitu, Pak. Nah, maka Oh dari iya. itu ketika saya nonton YouTube itu kayak apa ya? Udah nggak inget tugas itu. Nggak inget tugas, lupa kerjain tugas, nggak ngumpulkan. Nah, mungkin itu sih kalau menurut saya. Oh iya. Ya jadi permasalahan itu berarti urusan waktu. Ya pantas aja sampean fashionnya ikut-ikutan Raffi Ahmad ya gitu ya. Ya, Pak. Ya mungkin ada plus minusnya pasti ketika kita ngelihat YouTube, tapi sampean juga masih sekolah, perlu dipikirkan juga permasalahan urusan waktu. Mungkin ya sampean bisa manajemen waktu dengan sebaik mungkin, misalkan 2 jam itu nonton YouTube, 2 jamnya belajar, atau sebaliknya 3 jamnya belajar, 3 jamnya nonton YouTube kayak gitu. Ya mungkin urusan waktu memang penting, apalagi zaman masih tingkat sekolah, belum lagi nanti ketika jadi mahasiswa itu waduh, waktunya juga banyak main-mainnya Mas, apalagi zaman sekarang masih SMA aja udah kayak begitu kan. Jadi ya zaman maunya yang semisal, kira-kira ini saya tanya, nonton YouTube dulu apa belajar dulu, atau sebaliknya belajar dulu nonton YouTube, atau YouTubean dulu baru setelah itu belajar? Kalau Kalau menurut sampean kalau gimana? menurut saya pribadi itu sebenarnya yang terpenting kewajiban dulu, belajar, menyelesaikan tugas dulu dari sekolah, baru nonton YouTube. Tetapi memang karena kebiasaan, Iya. pasti nonton YouTube dulu, pengennya gitu. Ya yang paling penting adalah sampean ini juga harus tetap tahu batasan waktu, jadi punya
bener-bener manajemen waktu harus ada. Jadi ya nggak terus nonton YouTube aja gitu tapi lupa akan kewajiban sampai ya boleh lah, yang penting tetap misalkan nanti tiba-tiba sama nonton YouTube ya tapi tetap harus ingat, syukur-syukur sampean bisa memulainya itu dengan belajar dulu, ngerjain tugas dulu, baru YouTubean. Nah, setelah itu kan nyantai mas sampean, jadi nggak kebeban dan nggak kelupaan. Biasanya kalau nonton YouTube kan bisa-bisa tertidur juga, Nggih. misalnya kayak begitu akhirnya lupa juga gitu mas. Ya barangkali sama nanti sebaiknya gimana kan pasti sama ngerti sama harus seperti apa gitu mas. Baik, berarti yang terpenting manajemen manajemen waktu dan juga mengedepankan prioritas gitu Pak ya. Otomatis itu yang kewajiban yang paling penting bagi sampean tentunya, karena sampean yang menghadapi permasalahan yang ada ini, nilai turun dan lain sebagainya. Otomatis orang tua kalau semisal nilainya tidak turun lah itu beda lagi. Nah, otomatis orang tua oh sakarep-karepmu misalnya, atau diubah dengan cara yang berbeda. Jangan hanya dilihat YouTube-nya, tapi barangkali bisa diambil misalkan jualan online-nya, bisnisnya, syukur-syukur bisa kuliah bayar sendiri kan lumayan itu mas. Nah, kayak begitu semisal kayak gitu. Jadi gitu mas Angga. Siap. Nggih. Saya rasa cukup itu Pak. Karena panjenengan tadi kan juga mau Oh iya, rapat gitu ya. mohon maaf, saya sendiri juga mungkin hanya kurang 2 menit. Nanti semisal yang sampean sampaikan ke saya itu kurang misalkan, silahkan nanti datang lagi ke ruangan saya ini. Ya yes, begini ruangan saya, nanti mungkin sampean bisa apa namanya, diskusi lagi apa yang ingin disampaikan boleh. Intinya ruangan saya terbuka lewat chat, monggo nanti diskusi. Barangkali seminggu setelah ini ada perubahan, silahkan mas. Gitu Iya. ya mas ya, Ya mohon nanti maaf saya nggak bisa terlalu lama. nggak apa-apa. Nanti kalau saya mau menemui panjenengan lagi, saya cek dulu, saya konfirmasi bisanya kapan. Nanti saya langsung ini panjenengan. Siap ya mas, terima kasih udah mau mampir ke sini. Tetap kalau keluar rumah pakai masker, Siapa? juga bawa hand sanitizer biar sampean terjaga juga dari penyakit yang hari ini lagi lumayan mengerikan ini mas. Ya mungkin itu mas Angga, matur suwun Nggih. sudah mau main-main ke sini. Siap. Saya pamit dulu Pak. Siap, hati-hati. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.